Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang seorang muslimah yang sudah meninggalkan agama Islam dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dengan alasan apakah? Karena dia mendapatkan kebingungan ketika ia sholat. Waktu dia sholat, teman-teman sekalian, dia menemukan bacaan sholatnya itu mendoakan Nabi Muhammad, ya. Dan ini menjadi tanda tanya besar baginya, mengapa mereka masih mendoakan Muhammad. Ya, bukankah Muhammad itu sebagai orang yang suci, orang yang sempurna? Kenapa ya justru umatnya mendoakannya supaya selamat dan masuk surga atau diterima di sisi Tuhan? Teman-teman sekalian, mungkin kita penasaran akan hal ini. Nanti kita akan bahas lagi, tetapi kita menonton videonya terlebih dahulu. Kepada Muhammad dan keluarganya, bagaimana engkau memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad sebagaimana engkau memberi keberkahan kepada Ibrahim. Saya semakin bingung Bapak Ibu Saudara, kenapa sampai saat ini kita disuruh mendoakan Muhammad? Memangnya Muhammad tidak di surga? Nah, kalau Tuhan bilang, aku saat ini sedang berada di sebelah kanan Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, Tuhan ada di surga, Tuhan ada di sana untuk menyediakan tempat bagi saya dan orang-orang percaya. Itu yang saya tahu gitu. Jadi begitu saya pelajari ini bacaan di dalam sholat, saya semakin bingung. Kenapa kok Muhammad minta didoakan supaya diberikan rahmat, diberikan keberkahan seperti Nabi Ibrahim? Saya bingung, apakah hidupnya tidak lebih baik daripada Nabi Ibrahim? Kok sampai dia sampai hari ini pun minta didoakan gitu dengan umat-umatnya? Seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi, Pastor Yusuf di awal gitu kan, ya terkoneksi juga dengan apa yang mau saya sampaikan gitu kan. Ya, kita tahu kalau Ibrahim di Muslim, di kita Abraham. Kita tahu Abraham diberkati gitu kan, luar biasa. Bahkan berilah rahmat. Ya, teman-teman sekalian, seperti yang kita sudah tonton bersama, bahwasanya dia kebingungan akan hal itu ya. Mengapa terus mendoakan Nabi Muhammad ya? Bahkan dalam doa itu teman-teman sekalian diminta supaya kepada Nabi Muhammad itu diberikan keberkahan seperti kepada Nabi Ibrahim gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu sama sekali ya bahwa teman-teman kita dari polemik-polemik Muslim seringkali sibuk untuk mengurusin agama Kristen ya. Mereka bahas tentang Yesus Kristus bukan Tuhan, Alkitab sudah dipalsukan, tapi mereka sibuk bolak-balik ayat-ayat Alkitab untuk mencari-cari kecocokan terhadap Nabi Muhammad ya. Padahal mereka katakan bahwa Alkitab sudah palsu gitu ya. Tapi mereka kutip Ulangan 18 ayat 18. Mereka mengutip kitab Yesaya, mereka mengutip Yohanes pasal yang ke-17 ya, tentang roh kebenaran. Kemudian banyak lagi yang mereka kutip dan mereka cocok logikan kepada nabi mereka. Nah, teman-teman sekalian, di sini akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Kenapa justru mereka tidak sibuk mengurus tentang Al-Quran dan juga tentang hadis-hadis dan bacaan-bacaan ibadah mereka, bacaan doa mereka, seperti bacaan sholat tadi, teman-teman sekalian. Ya, seperti yang disampaikan oleh kakak yang tadi, di mana dia ini pernah masuk Islam, teman-teman sekalian ya. Tentu saja dia meninggalkan Kristen pada waktu itu punya alasan tertentu ya. Saya tidak yakin bahwa orang Kristen meninggalkan Kristen karena dia sudah menemukan hidayah di dalam Islam. Sampai hari ini, sampai pada detik ini, saya secara pribadi belum yakin. Tapi mereka punya, ya yang saya yakini, yang saya percaya, mereka punya niat tertentu. Kalau bukan ikut suami atau ikut istri, karena pekerjaan, karena jabatan, ya, dan juga karena himpitan, gitu. Ya, ini alasan-alasan inilah yang menyebabkan orang-orang Kristen meninggalkan Kristen dan masuk ke agama Islam. Ini setahu saya, teman-teman sekalian. Jadi walaupun banyak framing di luar sana, oh pendeta-pendeta besar masuk ke agama Islam ya, yang cerdas masuk ke agama Islam ya, yang ya kayak Waloni bilang tuh dia orang paling terhebat ya dan masuk ke agama Islam. Ternyata kita
selidiki, kita bongkar semua identitasnya, kita selidiki seperti Ustadz Ahmad Kainama yang ngaku-ngaku lulusan dari STT, bahkan lulusan daripada Israel ya. Dan kita cari tahu teman-teman sekalian, ternyata kampusnya saja tidak ada di Israel gitu ya. Dan seperti Ustadz siapa lagi? Bangun Samudra yang mengaku sebagai sekolah pastor. Seharusnya sekolah pastor itu 5 tahun katanya. Ini udah keliru. Seharusnya pastor itu ada sekitar 7 tahun lebih teman-teman sekalian untuk sekolah di sana. Dan itu tidak akan pernah bisa selesai sepintar bagaimanapun, sepandai-pandainya bagaimanapun, tidak akan bisa diselesaikan dan diberikan jabatan pastor dalam waktu 2 tahun. Tapi Bangun Samudra justru bisa mendapatkan gelar pastor selama 2 tahun. Sudah gitu langsung dapat beasiswa, dikirim ke Vatikan Roma untuk ngambil magister teologia. Bayangkan teman-teman sekali, magister teologia dari sekolah Katolik masuk ke sekolah Kristen Protestan ya. Ini lalu disponsori lagi oleh tentu saja lembaga daripada pastor, teman-teman, pastoral ya, dimana dia kan sekolah pastor tuh ya. Jadi otomatis dana yang akan diberikan sebagai sponsor buatnya untuk sekolah di Vatikan Roma ya otomatis ya dari Katolik gitu. Tapi kok bisa mengambil magister teologi ya? Jadi ini kita sudah bongkar semua ya. Nah, jadi kenapa saya singgung hal itu teman-teman sekalian? Mari ya, toh juga dalam Al-Quran mengajarkan agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Tidak ada paksaan toh. Maka karena tidak ada paksaan, urus agamamu, kami urus agama kami. Nah, kalian urus nih. Pertanyaan daripada kakak yang tadi ya, dimana dia bingung mengenai tentang sholat. Kenapa mendoakan Nabi Muhammad? Tentu saja ya dari kalangan muslim, ustadz silakan jawab ya. Silakan jawab dan kita akan menantikan video-videonya ya. Teman-teman sekalian, penting sekali sebenarnya untuk mendalami kitab suci masing-masing ya. Jadi saya tidak katakan bahwa tidak boleh ya, seperti Nandar, Donditan, Irene Handono, Bangun Samudra, Ahmad Kainama, kemudian Ustadz Nababan, Ustadz Munjir, Ustadz Somad, dan masih banyak lagi ustadz-ustadz dan para mu'alaf yang lain yang terus menggali-gali nama Muhammad dalam Alkitab. Ya, saya bukan keberatan, tetapi saya cuma kasihan saja ya. Kalian sibuk mengurusin Alkitab sementara Al-Quran kalian banyak bertentangan. Ya, banyak bertentangan. Contoh teman-teman sekalian, bahwa di Injil itu sudah dipalsukan, padahal Al-Quran mengharuskan untuk bertanya kepada ahli kitab. Ya, untuk bertanya kepada orang-orang Kristen yang mempunyai kitab Zabur dan juga kitab Injil gitu ya. Tapi kalian katakan bahwa sudah dipalsukan ya. Kedua, juga kontradisinya menurut saya tentang kematian daripada Isa menurut kalian, karena kalian selalu menghubungkan ini tentang Yesus Kristus ya. Walaupun saya secara pribadi tidak setuju jika disamakan Nabi Isa dengan Tuhan Yesus Kristus. Beda jauh ya, tetapi tidak masalah. Saya akan sampaikan hal ini karena menurut saya ini perlu juga klarifikasi dan penjelasan daripada mu'alaf teman-teman sekalian yang suka sibuk dengan Alkitab ya, pastinya. Dimana dalam satu ayat di dalam Al-Quran, saya tidak tahu ayatnya di mana tapi saya hafal, dikatakan bahwa kesejahteraan bagiku pada hari aku dilahirkan, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kemudian di sisi lain juga ada ayat yang mengatakan bahwa Isa tidak mati ya, tapi diserupakan, lalu dia diangkat ke langit atau ke sorga teman-teman sekalian ya, atau kemanalah yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Nah, jadi tidak melalui kematian. Padahal di ayat sebelumnya ya, di ayat yang lain dikatakan bahwa kesejahteraan bagiku pada hari aku dilahirkan, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya ini yang harus dijelaskan sebenarnya, ya. Kemudian daripada orang tua Isa yang adalah Miriam, saudara Harun dan Musa, juga perlu penjelasan ini. Nah, jadi jangan sibuk untuk mengurusin ya ajaran Kristen.
Ya, seperti ustadz yang saya sebutkan di awal tadi, teman-teman sekalian. Mari ya kita mendalami kitab kita masing-masing. Kami belajar terhadap Alkitab, kalian belajar tentang Al-Quran ya. Jadi fair, tidak ada masalah, tidak ada perdebatan, tidak ada yang bikin heboh di media sosial kalau kita sama-sama mengurusin agama kita masing-masing ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Ingat apa yang disampaikan oleh kakak yang tadi, kita menantikan jawabannya. Dan jika ada teman-teman muslim yang mau memberikan jawabannya, silakan di kolom komentar. Terima kasih, saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.